tempat di mana para budak Joseon ditahan. Halo para eng mania dimanapun berada, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa nih, kita akan ngopi-ngopi bareng sekaligus meresapi arti kehidupan dalam sebuah kisah nyata di abad ke-16. Tepatnya sekitar tahun 1623, kisah nyata ini dikemas dalam sebuah film laga sejarah Korea yang berjudul The Swordsman. Film yang akan saya rangkum kali ini menampilkan seorang aktor kebanggaan kita bersama sekaligus kakak angkat saya, aktor laga Indonesia yaitu Joe Taslim, dan beberapa aktor dan aktris kenamaan Korea seperti Jang Hyuk, Kim Hyun Soo, dan banyak lagi. Film yang berdasarkan kisah nyata sejarah ini akan menceritakan seorang pendekar pedang yang ingin hidup damai dengan anak raja di pengasingan. Namun keinginannya itu harus terhalang lantaran sang anak akan dijadikan budak. Oke coy, kita lanjut ke cerita selengkapnya. Eng. Awal kisah, pada era monarki di negara Korea terdapat seorang raja ke-15 yang bernama Gwang He dari dinasti Joseon yang berhasil digulingkan dari tahta kerajaan oleh para pemberontak. Para pemberontak itu dulunya adalah para pengikut raja. Namun karena alasan sang raja tidak mau mendukung salah satu dari dua kubu yang sedang berperang, yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing, pada saat itu dinasti Joseon memutuskan tidak mau memihak siapa-siapa demi keselamatan rakyatnya. Di sisi lain, terlihat seorang pendekar pedang muda terbaik di Joseon sekaligus pengawal sang raja yang bernama Gue Sambok. Dia sendirian maju menghadang pasukan pemberontak untuk melindungi Raja Gwang He. Di dalam pemberontak ada seorang pendekar pedang yang bernama Min Sung Ho yang dulunya adalah pengawal sang raja menantang Ge Sambok untuk berduel. Sebenarnya Min Sung Ho masih memiliki keraguan untuk memberontak kepada sang raja, dan inilah eng. Serpihan pedang hancur akibat hantaman pedang Min Sung Ho mengenai mata Ge Sambok hingga membuatnya terluka parah. Kemudian sang raja yang melihat kejadian itu langsung memutuskan untuk menyerah kepada para pemberontak itu. Namun sebelum sang raja dibawa pergi ke tempat pengasingan, terlebih dahulu dia menyobek bagian bajunya untuk diberikan kepada Ge Sambok, sekaligus mempercayakan anaknya yang masih bayi kepada pengawal setianya itu. Dan malam itu juga Raja Gwang He diasingkan ke sebuah pulau terpencil yang bernama Jeju. 18 kali lebaran pun akhirnya berlalu. Sekarang Kem Sambo pun menjadi seorang gondes alias gondrong desa yang mengubah namanya menjadi Taeyul karena suatu alasan supaya identitasnya tidak diketahui, dan dia memiliki seorang putri bernama Taeok. Mereka bekerja sebagai penjual kulit hewan. Akibat pertarungannya 18 tahun yang lalu membuat lukanya semakin tahun semakin bertambah parah. Karena itulah Taeok memeriksa ayahnya ke seorang tabib. Tabib mengatakan bahwa ada darah yang mengumpal di dalam mata Taeyul sebelum semakin parah dan bisa mengalami kebutaan. Tabib tersebut meminta Taeok segera mencari obat herbal di pos perdagangan. Demi kesembuhan mata ayahnya, Taeok memutuskan turun ke bawah sendiri. Tetapi sebagai seorang ayah, akhirnya Taeyul pun ikut menemani anaknya pergi ke pos perdagangan. Pada saat itu Raja Gwang He yang diasingkan sudah meninggal dunia, dan Raja Injo sudah menggantikan sebagai Raja Joseon. Raja Injo dan para pejabat lainnya membicarakan tentang kaum wanita di Joseon yang telah dijadikan budak oleh dinasti Qing. Wanita Joseon bisa dibebaskan asalkan dibayar dengan harga yang sangat mahal.
Tapi karena keuangan mereka terbatas dan tidak punya kekuatan tempur untuk melawan dinasti Qing, jabat Limokyo akan bernegosiasi dengan bagian perbudakan dinasti Qing yang disebut Huangbang. Sedangkan Ming Suho yang dulu pernah berduel dengan Gem Sambok akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari dinasti Joseon. Di sisi lain, Taeyul dan anaknya sampai di pasar pagi. Taeok sangat senang melihat keramaian. Dia mencoba barang-barang di sana dan juga makan mie ayam bakso. Saat hendak melanjutkan perjalanan, terlihat Antek-Antek King mengambil lagi beberapa wanita Joseon. Suami dan anaknya pun ingin membebaskan, tapi jelas mereka tidak punya uang. Si suami memohon ke salah satu dari 3 algojo yang datang, tapi dia langsung ditampar tanpa belas kasihan. Saat itu Taeok ingin membelanya, tapi Taeyul langsung melarangnya karena lebih baik jika mereka tidak ikut campur. Setelah itu datanglah pasukan Joseon. Ketika mereka tahu keributan itu karena pasukan barbar dari King, mereka hanya bisa pasrah dan pergi dari sana. Di lain tempat, Limokyo akhirnya bertemu dengan perwakilan dari King bersama seorang penerjemah karena orang-orang King tidak bisa bahasa Joseon. Tak lama kemudian datanglah kepala Huangbang, pimpinan dari penjual perbudakan bernama Guru Tai. Guru Tai adalah sepupu dari Kaisar King dan dia bisa berbahasa Joseon. Jadi Limokyo tak perlu memakai penerjemah lagi. Sambil ditemani 3 algojo, kedatangan Guru Tai membuat Limokyo sangat kaget. Karena hinaan Guru Tai terhadap dinasti Joseon membuat Min Sung Ho sebagai pendekar pedang merasa tersinggung dan tidak terima. Mengetahui Ming Sung Ho adalah sebagai ahli pedang yang hebat, akhirnya Guru Tai ingin melihat kekuatan Ming Sung Ho secara langsung dengan melakukan latih tanding dengan salah satu anak buahnya. Sebelum bertanding, Limokyo menyuruh Ming Sung Ho agar mengalah karena khawatir Guru Tai akan melakukan hal yang tak terduga jika anak buahnya kalah. Namun Ming Sung Ho sungguh tidak bisa melakukan itu karena dia tidak mau diinjak-injak oleh orang-orang King. Dan akhirnya melihat permainan pedang Ming Sung Ho membuat Guru Tai tertarik kepadanya. Di sisi lain, Taeyul dan anaknya akhirnya sampai di tempat tujuan mereka, yaitu pos perdagangan, dalam rangka membeli obat untuk mencegah kebutaan Taeyul. Setelah bertemu dengan wanita pemilik tempat itu, ternyata apa yang disampaikan oleh biksu kepada Taeok malah sebaliknya. Ternyata biksu itu yang mempunyai hutang kepada wanita pemilik pos perdagangan itu yang bernama Hwaseon. Di samping harga obatnya yang mahal dan tidak bisa ditukar dengan kulit kurban, ternyata harus melalui pejabat RT RW setempat karena barangnya yang langka. Tapi apalah daya, kulit yang dibawa sebagai bayaran untuk obat yang dicari tidak bisa digunakan. Akhirnya mereka berdua pergi dari sana. Saat keluar, mereka berpapasan dengan bertemu dengan orang yang terkenal paling hebat di antara para prajurit King yang gila akan kekuasaan itu. Tujuan Guru Tai mendatangi pos perdagangan ingin bertemu dengan Hwaseon untuk menawarkan kerjasama perdagangan budak. Jelas langsung ditolak dan mempersilahkan Guru Tai beserta 3 algojonya beristirahat di sana. Saat dalam perjalanan pulang, Taeyul memberikan gelang yang dihiasi kerincingan kepada Taeok dan dia pun sangat senang dengan hadiah tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seorang mamah muda penjaga warung yang dulu pernah menyusui Taeok saat dia masih kecil. Untuk sementara waktu mereka memutuskan beristirahat di sana. Malam harinya Hwaseon diminta untuk menemui Limokyo. Hwaseon ditugaskan untuk mencari seorang gadis muda yang bisa dipercaya untuk merawat ibunya yang sedang sakit keras. Keesokan harinya Taeyul pergi, sudah tidak ada di sana. Ketika Taeok bertanya kepada ibu warung kemana ayahnya pergi,
Tak lama kemudian datanglah Hwason beserta ajudannya menemui Taeok untuk menawari pekerjaan. Ternyata Taeok diminta menjaga ibu Lee Mok-gyo tanpa sepengetahuan ayahnya. Taeok pun langsung menerima tawaran pekerjaan itu karena nanti dijanjikan mendapatkan obat herbal yang diinginkannya. Selain itu, Hwason juga akan memberikan tempat tinggal untuk Taeok dan ayahnya di dekat sana. Ternyata Taeyul mendatangi seorang penempah pedang yang dulu membuatkan pedang untuknya saat jadi pengawal raja. Hanya untuk memastikan apakah si penempah pedang masih hidup. Betapa terkejutnya Hwason ketika sampai di pos perdagangan dengan kemesuman 3 algojo anak buah dari Guru Tai. Karena tidak terima dengan makian Hwason, mereka pun akhirnya bertarung. Tapi dengan mudahnya, walau tanpa senjata, salah satu algojo berhasil menumbangkan mereka berdua. Saat salah satu algojo yang lain mau mengobok-obok Hwason, tiba-tiba Taeok langsung mengetapelnya dan membuat murka. Di saat itulah muncul Taeyul, tapi tidak untuk menyerang balik. Dia lebih memilih untuk meminta maaf atas perbuatan putrinya. Taeyul pun disuruh berlutut meminta ampunan kepada algojo tersebut. Saat merangkak, lalu algojo lainnya tiba-tiba menyerang karena dia menyadari bahwa Taeyul mengerti cara memegang pedang. Pertarungan yang sebenarnya tidak diinginkan pun terjadi. Namun di kejauhan terlihat Ming Suho yang menyadari jika itu adalah lawannya dahulu, yaitu sang pengawal raja Gem Sabok, di mana saat pertarungan itu pedang Gem Sabok patah dan mengenai matanya. Semenjak dari peristiwa itu, mata Taeyul sering mengalami masalah penglihatan. Taeyul pun akhirnya menceritakan semua kisah itu kepada Taeok, tapi dia tidak peduli dengan itu semua karena dia sudah menganggap Taeyul sebagai ayahnya. Taeok pun langsung mengatakan jika dia akan menjadi anak angkat Lee Mok-gyo agar bisa mendapatkan obat herbal untuk kesembuhan mata ayahnya. Namun keputusannya Taeok sudah bulat karena itu untuk kebaikan Taeyul sendiri. Taeok pun dengan berat hati pergi meninggalkan ayahnya dan meminta bantuan ibu penjaga warung untuk selalu menjaganya. Taeok pun akhirnya pergi dari sana sambil menangis melihat gelang pemberian ayahnya. Di sisi lain terlihat beberapa pejabat yang sedang berkumpul di rumah Lee Mok-gyo. Dan Ming Suho sengaja menguping pembicaraan mereka. Ternyata Lee Mok-gyo dan pejabat lainnya sengaja mencari anak angkat untuk menggantikan anak kandung mereka yang akan diberikan ke Guru Tai sebagai jaminan keamanan Joseon. Setelah ditinggal pergi oleh Taeok, Taeyul pun merasa sangat kesepian. Ibu warung pun mengatakan biarkan Taeok menjadi anak angkat bangsawan. Taeyul pun akhirnya memutuskan kembali ke gunung. Tetapi di tengah perjalanan dia melihat ada halayak ramai yang sedang berkerumun. Ternyata mereka melihat seorang ibu dan anaknya yang bekas budak sudah bunuh diri karena tidak tahan dengan bulian tetangga yang menyebut mereka adalah pelacur. Ketika Taeyul sampai di hutan, tiba-tiba dia diserang oleh pasukan rahasia. Ternyata tongkat tersebut adalah sarung pedang yang berisi pedang patahannya saat bertarung melawan Ming Suho dahulu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dan khawatir dengan kondisi Taeok, lalu Taeyul pun segera pergi mencari keberadaannya. Kita beralih tempat di mana Taeok akan dijadikan budak oleh pejabat Lee. Kejadian itu dilihat oleh Taeok juga temannya. Mereka berdua pun langsung dibawa berlutut di hadapan Guru Tai, termasuk Lee Mok-gyo yang masih dibiarkan hidup. Satu persatu pelayan di sana dibunuhnya coy. Dan ketika giliran Taeok yang akan dibunuh salah satu algojo, Guru Tai mengatakan jika dia adalah anak dari pria bertongkat.
Kemudian datanglah Ming Suho. Lee Mok-yo pun sangat senang karena ada bala bantuan datang, tapi ternyata Ming Suho sudah membelot karena dia tahu betapa busuknya Lee Mok-yo. Di tempat lain di pos perdagangan, semua orang di sana sudah dibantai oleh Al-Gojo Gurutai yang lainnya. Tepat ketika Hwason akan dikikuk-kikuk, tiba-tiba dan disinilah Taeyeol marah kepada wanita pemilik pos perdagangan itu yang telah membawa anaknya yang akan dijadikan budak. Wanita ini juga sebenarnya tidak tahu kalau Tuan Lee akan menjadikan Tae-ok sebagai budak. Kemudian Taeyeol pun diajak pergi ke kediaman Tuan Lee. Tapi saat sudah sampai di sana, yang ada hanyalah kumpulan mayat-mayat yang bergelimpangan, para pelayan keluarga Lee yang sudah tewas mengenaskan. Dan dari penjelasan wanita ini, akhirnya Taeyeol tahu bahwa yang menginginkan anaknya untuk dijadikan anak angkat adalah Lee Mok-yo, orang yang telah menggulingkan Raja Gwanghe. Setelah itu Taeyeol menuju tempat perkumpulan para pendekar pedang Joseon yang merupakan kacung kampret Gurutai, karena dia yakin bahwa mereka tahu keberadaan Gurutai yang telah membawa anaknya. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan anaknya, Taeyeol pun langsung bergegas menuju tempat para budak ditawan yang ternyata berada di perbatasan. Dan akhirnya sampai di perbatasan, tempat di mana para budak Joseon ditahan. Di sini ada seorang lelaki yang ingin menyelamatkan istrinya, tapi malah dibantai habis-habisan oleh penjaga di sana. Tak lama berselang, datang Tae-ok untuk mencari anaknya. Kemudian beberapa penjaga yang ada dibantai habis olehnya. Setelah itu muncul seorang penjaga sedang teler yang habis kikuk-kikuk. Lalu Taeyeol menyuruhnya untuk segera membebaskan semua tahanan. Kemudian seorang ibu muda mengasih lonceng gelang yang pernah dia berikan ke Tae-ok. Mengetahui bahwa anaknya di bawah Hwang Bang, lalu dia bergegas menuju tempat Hwang Bang. Di lain tempat, pejabat Lee menyerang pasukan King di perbatasan untuk menyelamatkan anaknya. Baru saja sampai, lalu perang pun terjadi. Tak lama kemudian datang Taeyeol bersama salah satu penjaga budak sebagai petunjuk jalan. Pertarungan pun terjadi. Mendengar ada keributan, para prajurit langsung bergerak dan semuanya menyerang Taeyeol. Tapi dengan bantuan sutradara, akhirnya dibantai habis walau ditambah pasukan rahasia. Lee Mok-yo yang baru menyadari bahwa Gondes ini adalah prajurit yang dulu melindungi Raja Gwanghe saat terjadi pemberontakan, dia berlutut memohon agar dia menyelamatkan anaknya. Karena kelelahan, akhirnya Taeyeol pun pingsan. Malam harinya saat dia terbangun, ternyata matanya sudah diobati oleh Hwason atas perintah Lee Mok-yo. Walau belum sepenuhnya sembuh total, tapi sudah cukup untuk mencegah kebutaannya. Meski sudah diperingati oleh Hwason, dia tetap pergi ke tempat pembuat pedang untuk mengambil pedang yang dia buat untuk digunakan menyelamatkan anaknya. Di lain tempat, Gurutai murka atas ketidakbecusan anak buahnya yang kabur saat melawan pria bertongkat besar yang tak lain adalah Taeyeol. Tak lama kemudian muncul Ming Suho saat Gurutai hendak mencari keberadaan Taeyeol, dan dia mengatakan tidak perlu mencarinya karena dia pasti akan datang untuk menyelamatkan anaknya. Keesokan harinya, Min Sung Ho datang untuk membunuh Taeyeol atas ancaman Gurutai yang akan menghancurkan rakyat Joseon jika dia tidak menuruti perintahnya. Dari jauh Gurutai menyaksikan pertarungan dua pendekar terbaik dari Joseon. Walau dengan pandangan terbatas, dia mampu mengalahkan Ming Sung Ho dengan mudah. Saat Taeyeol hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Ciluba, Gurutai langsung membunuh Ming Sung Ho.
Lalu Guru Tai mengajak Taeyul ke arena pertandingan, dan Guru Tai berjanji akan membebaskan anaknya jika menang melawan Guru Tai. Di sisi arena terlihat Taeok ditodong pisau oleh pelayan cantik. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Taeyul menebas leher pelayan Guru Tai yang menyandra anaknya supaya anaknya aman. Melihat hal itu membuat emosi Guru Tai tak tertahan. Dengan emosi yang tak terkendali dan kehilangan konsentrasi, akhirnya Guru Tai mudah dikalahkan. Setelah kematian Guru Tai, Taeyul menghampiri Taeok dengan penglihatannya yang memburuk. Meski harus kehilangan penglihatan, Taeyul merasa sangat bahagia mengetahui anaknya baik-baik saja. Dia rela mempertaruhkan nyawa demi menolongnya. Meski kehilangan penglihatan, dia tetap bahagia. Kisah yang sangat mengharukan, pengorbanan seorang ayah terhadap anak tercintanya. Sekian dan tamat.